Bagai sebuah buku, kehidupan memiliki cerita di tiap lembarnya. Kisah manis berbuah kesenangan. Kisah pahit berbuah pembelajaran. Cara kita membaca tiap kisah menentukan makna yang bisa kita olah. Edisi kali ini, Jenggun akan berbagi kisah. Edisi kali ini Jenggunnya saya ambil alih. Silakan berpindah. Aduh, aku diusir. Halo teman-teman Jenggun, saya Arditama, produsernya hari ini karena edisi khusus ulang tahunnya dari Jenggun. Jadi saya yang akan take over hostingnya. Narasumbernya siapa? Jenggun sendiri. Hai teman Jenggun, edisi kali ini kita akan berbicara langsung dengan yang biasa jadi host, yaitu Jenggun. Kita akan cari tahu seperti apa sih perjalanan hidupnya dan kenapa sampai akhirnya bisa melahirkan channel Jenggun ini yang selama ini dinikmati oleh para penonton. Hai teman-teman Jenggun, kita akan take over. Hari ini akan ngobrol langsung sama Jenggun yang biasanya mandu acara dan saya di belakang layar, sekarang gantian. Karena lagi ulang tahun, jadi kita akan ngobrol sama The Birthday Jeng ya. Malu aku. Kebetulan saya kenal Jenggun ini dari tahun 2010 dan kenalnya itu sebelum jadi Jenggun sempat ada Tante Guni, Mas Gun, Ada Bo De, dan ada. banyak sekali. Banyak lah. Banyak deh. Tapi kalau misalnya mau looking back nih ya, kita mungkin pelan-pelan kali ya. Ya. Jadi, nama lengkap adalah Gunawan Wijaya. Gunawan Wijaya. Wong Kitogalo. Wong Kitogalo. Palembang asli. Iya, kalau dibilang Palembang asli, enggak juga lah. Orang Ada. gua ada Chinese-nya. Oh, terlihat. Terlihat lah dari Terpampang Oriental nyata. look ini. Lahir di Palembang atau di... Palembang. Oh, di Palembang. Jadi, gede di Palembang. Lahir, besar, dan bersekolah di sana. Ceritain masa kecilnya dong. Masa kecilnya nggak seru. Oh iya, karena anak keberapa sih? Anak terakhir dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Ini kan biasanya kalau anak bungsu dari 4 tuh kadang apa sisa-sisa ya? Sisa loh orang. Aku dengan kakakku yang nomor 3 itu bedanya 8 tahun. Jadi aku bungsu yang tidak diharapkan. Tiba-tiba nongol deh nih. Biasanya kan kalau kayak gitu yang dibilang kebobolan. Iya. Nggak Kemungkinan diharap. kebobolan. Oh really? Really, karena memang bedanya kan jauh banget 8 tahun dengan kakakku yang nomor 3 kan. Iya bener. Jadi gede di Palembang. Bang. Udah langsung hobi cuap-cuap atau justru anak pendiam dulunya? Kalau dulu belum. Justru SD sampai SMA itu aku tuh ya udah biasa aja, yang tidak aktif di kegiatan sekolah apapun gitu. Cuma SMP ya pramuka aja gitu. Pramuka? Oh gini pramuka. Coklat-coklat, kecu merah putih. Sampai lo penggalang ramu aku itu. Penggalang, ya ampun. Yang cuma 1. Teman-teman Jenggun kalau misalnya yang relate sama pramuka sekarang udah jarang ya kegiatan pramuka ya. Banget. Katanya udah mau dihapusin pula. Makanya padahal itu adalah bibit-bibit melahirkan Jenggun-Jenggun lainnya. Enggak lah, itu bagus sebenarnya. Bagus itu kan? Bagus, berarti kan? camping, nginep, tenda. Pernah ya? Pernah. Oke, jadi sampai umur berapa di Palembang? Sampai SMA. Oh, jadi benar-benar rantau ke Pulau Jawa itu pas kuliah? Kuliah banget. Saya anak daerah. Usda ya? Usda, sama kayak waktu episode sebelumnya, yang 2 sebelumnya, yang edisi Juli, itu sama-sama utusan daerah. Tapi berjaya di ibu kota. Oh, banget. Iya. Jangan sedih. Jenggun, jadi SMP, SMA, kita kan sama-sama tahu ya kalau Jenggun itu selain memang bikin channel Jenggun juga koleksi majalah-majalah hits era 80-an. Betul. Majalah gadis, mode, dan sebagainya. Bahkan di scanning dan itu ternyata ngebantu banyak yang mungkin kalau kangen bisa langsung ngeliat ke arsip-arsip yang Jenggun upload. Apa yang menarik dari majalah-majalah di era 80-an? Jadi gini, itu tuh kan sebenarnya ke-triggernya nggak sengaja ya. Ya gara-gara si gadis sampul itu. Satu sekolah? Dulu satu sekolah kan. Dia adik kelas cuma 1 semester kan. Iya. 1 tahun. Kan dia, aku mau menjelang aku lulus, dia masuk. Nah, awalnya membeli itu karena covernya dia. Oh, oke. Sebelum masuk sekolah, apa udah masuk sekolah? Sesudah dia masuk. Oh, oke. Dia Karena masuk sekolah, muncul pas cover. muncul cover iya. itu gitu. Jadi belilah ceritanya. Nah,
Tapi waktu itu masih belinya tuh nggak urut, cuma karena ada covernya dia. Terus lompat beberapa, Random-random gitu ya. belilah nomor 34. Nomor 34 Masih itu edisi hafal loh. terakhir. Oh, iya, Edisi iya, terakhir iya, iya. bulan tahun itu Iya, kan. iya. Karena dulu Gadis itu terbitnya adalah berapa minggu 2 sekali? minggu sekali. Oh iya, 2 mingguan. Sorry, aku membeli 2 terakhir. Jadi edisi nomor 34 dengan covernya, mau tahu siapa? Siapa? Susan Bachtiar. Ada cerita Susan Bachtiar nanti ya, itu ternyata Nah, ya. kemudian sama beli yang cover edisi tahunannya Mareta. Nah, kemudian kuliah kan Ya. ke Bandung. Nah, kuliah di Bandung itulah uang zaman dulu kirimnya masih pakai Wesel. Semoga relate ya, Wesel. Wesel pos. Jadi harus ngambil ke kantor pos duitnya. Nah, itu disisihin. Mulailah beli rutin tuh di tahun 9 ketika masuk kuliah itu. Berarti kan mau menjelang Gadis Sampul 90-an ya? 89. Oh, 89. Aku masuk. Jadi mulai rutin tuh nomor 1 sampai selesainya aku kuliah di Bandung itu majalah Gadisku full. Benar-benar 1 pembaca edisi, setia ya. 1 edisi. Oke. Jadi makanya tahu 89 itu siapa Gadis Sampulnya, 90 siapa Gadis Sampulnya, 91 siapa Gadis Sampulnya. Karena memang ngikutin. Karena memang mengumpulkan sampai tahun itu. Nah, ketika aku selesai kuliah, ceritanya kan nanti kan pasti bolak-balik nih, masih urusan administrasi perkampusan kan. Ditinggallah majalah itu di tempat kos. Ternyata aku keburu keterima kerja. Terus terbengkalai dong. Ya, majalah itu akhirnya aku lupa. Tidak sempat balik ke Bandung, akhirnya nggak tahu kemana gitu. Oh, berarti yang sekarang di-upload ini tuh hasil nyari di loakan? Hasil berburu di loakan. Mengenang masa lalu, kalau dulu kan nunggu datang, sekarang hunting berarti ya. Mundur dikit, di Bandung nih apa? Kuliah? Kuliah. Apa nih kuliahnya? Perhotelan. Jadi hotelier. Hotelier. Jadi babu berdasi. Bentar, berarti Bandung era 80-an tuh kayak gimana ya? Udah dingin. Masih dingin. Setiabudi nih? Kampusku tidak di Setiabudi. Oh, aku kampusnya di Jalan Pahlawan. Aku nggak masuk ke kampus Setiabudi itu. Nggak lulus. Oh, tapi emang perhotelan yang Perhotelan di Jalan Pahlawan. Namanya ya, Politeknik Pajajaran Bandung. Oh. Dulu namanya kayak itu, sekarang iya. namanya itu. Dulu namanya ICB. I see. Nah, International College Bandung. Oh, in English ya. Depannya Pendidikan Terapan Program Diploma. Oh, berarti D3, is it? Aku cuma, dia ada hanya D2. Oh, D2. Berarti langsung praktek nih ya? Ya, jadi selesai, aku praktek kerja nyatanya balik kampung. Oh, aku amazed loh. Jadi ternyata Janggun ini tuh background justru adalah perhotelan. Perhotelan. Karena kan kerjaannya kan sekarang beragam ya, Ren. Beragam. Pernah Kerjaan di gua media, random banget. pernah di startup, pernah di Angkasa Pura waktu itu ya, Ya. salah satu BUMN. Terus sekarang lagi ada di salah satu di bidang general affair ya. General Affair di perusahaan third party logistik. Jaya banget nggak tuh kan ya? Gudang. Gudang loh. Kerjaan aku nggak ada perempuan-perempuannya yang ini. Makanya. Jadi waktu di perhotelan ini pertama kali diterima tuh di hotel mana? Di daerah Senayan. Kita boleh spill nggak sih? Boleh aja. Apa? Aku sih nggak masalah. Apa? Hotel Atlet Century. Oh, sekarang udah ganti. Hotel Century kan. Enggak, sekarang dia udah ganti jadi ada deh pokoknya di Art Hotel. Oh gitu? Jadi Aku Art baru Hotel. tahu. Diambil jadi Art Hotel. Oh, Century. dulu namanya Hotel Atlet Yang seberang Century. Senayan. Betul, di depan. Iya. First embarking sebagai apa? Di Pertama, hotel. 3 bulan pertama aku sebagai room service waiter. Oh my god. Mengantar makanan ke Bukan housekeeping room ya, room service. Jadi ketika ada orang males turun ke coffee shop untuk makan, teleponlah room service. Sini ya, hadir mengantarkan. Tok tok tok, room service. Ini kan hotel tengah kota, biasanya tamunya berarti kan A-class profile ya. Betul. Dan ada atlet kan. Dan atlet. Karena memang harus diwajibkan pada masa itu, karena lu memakai kawasan Senayan, GBK, ada kontribusi itu. Jadilah aku pernah mengalami mengurus atlet-atlet ketika PON. Tapi aku lupa PON tahun berapa. Tapi itu aku bisa melihat betapa, ya Allah, atlet-atlet daerah itu. Kearifan lokal ini begitu indah. Kearifan lokal itu benar-benar terjadi. Bagaimana, ya maaf ya, bukan bermaksud merendahkan, tapi kan pada masa itu
kita bisa melihat bagaimana dari daerah-daerah timur ketika melihat Ibu kota. ibu kota dan kemudian harus naik elevator itu kan semua orang jadi bingung. Excited gitu ya. Excited dan bingung gitu. Jadi kadang-kadang sampai udah saking penuh dan udah bunyi untuk Ning, nggak ting, itu ting, mereka tetap masih diam. Oh, they don't get it, harus mencet. Harus keluar kan udah Oh, overload yang kan nggak mau overweight. ketutup Oh my pintunya. God. Iya. Jadi aku di situ tapi aku hanya Berapa lama? 6 bulan kalau nggak salah di room Oh. service. Kemudian ada opportunity aku naik kelas. Jadi apa? Telepon operator. Bayangin dengan suara cempreng ini aku bisa selamat pagi Century Park Hotel. Pada masa itu. Masih apa lo template-nya? Masih apa. Oh gitu. Dan suara aku harus bisa bermain. Smile with your voice. Karena kan nggak ngeliat muka ya. Ini kalau terima telepon ini siapa sih yang di-handle berarti? Tamu incoming call dan out call. Atau tamu dari dalam. Oh itu ternyata lebih tinggi dibanding yang room service ya? Ya iya of course. Oh gitu. Aku menerima telepon, selamat pagi Century Park Hotel. Bisa disambungkan ke kamar ini? Ya disambungkan. Gitu. Atau disambungkan ke departemen sales atau apa gitu. Oh bener-bener yang connecting people ya? Connecting people. Sebelum ada handphone genggam dengan tagline connecting people, aku sudah mengconnectingkan people. Hadir. Berapa lama Tan? Kok Tan keceplosan ya? Nggak apa-apa. Kan aku biasa, ya, sudahlah. Itu Iya, sudah hanya sebuah sebutan. Orang boleh memanggil aku apa aja. Itu aku 91 sampai 91 kan tapi 3 bulan di 3 apa 6 di room service, kemudian posisi terakhir ya di telepon operator 94. Oh. Gak disambung Aku lagi. tuh lulus kuliah bener-bener langsung kerja 91 itu. Boleh nggak dikasih tips and trick? Karena kan sekarang tuh kan masanya kadang beberapa anak-anak yang lulus kuliah tuh suka struggle nyari kerjaan. Bahkan nggak cepat, bisa 3 bulan sampai 1 semester nggak dapet. Waktu itu faktor apa yang bikin Jenggun kok cepat langsung di-hire? Karena hotel itu membutuhkan tenaga kerja. Emang lagi butuh? Baru buka banget. Oh, berarti emang benar-benar kesempatan ketemu nih ya, crossing path ya. Oh, oke. Momennya baru lulus. Itu lagi buka. Aku lulus di Juli, Agustus Tahun wisuda 91. Oh. Aku lulus 91, kan 2 tahun. Iya. Hotel itu lagi proses rekrutmen. Jadi aku masuk itu benar-benar dari opening team yang masih nyortir gelas-gelas kotor. Blueprint-nya Century Park Hotel dong berarti ini. Ya, tim perintisnya kan? Iya, buka kardus water goblet, dicek, dicuci, dilap, itu semua kita. Jadi kayak ini hotel tuh belum ada bentuk? Sudah ada bentuk. Udah ada bentuk. Cuma belum terima tamu dan belum buka. Tante salah satunya. Iya, kemudian tiba-tiba diputuskanlah Desember 1991 terima tamu. Jadi aku mengalami malam tahun baru pertama kali itu di situ. Hips banget. Siapa yang hadir? Creme de la creme kah? Nggak Artis kelihatan kah? kan. Oh, malam soalnya. Malam kan, dan aku kan nggak terlalu. Mas malam itu aku masuk apa ya? Lupa, antara siang apa pagi gitu. Ini berarti kan anak yang ke Jakarta, yang ke Pulau Jawa, dari Palembang ini Jenggun aja atau 3 kakak? Pertama kakakku dulu. Oh, 2 kakakku ke Jakarta. Oh, berarti nggak khawatir masalah izin orang tua dong ya? Iya, karena udah ada contoh kan? Betul, kakakku duluan. Yang pertama kakakku yang nomor 1, yang perempuan, kemudian yang nomor 3. Yang berarti yang paling di atasnya Jenggun banget. Yang 8 tahun itu, kemudian aku. Kan kuliahku di Bandung, jadi bolak-baliknya kan dulu Jakarta, Bekasi, Bandung. Karena kakakku sudah di Bekasi kan. Oh gitu. Ini berempat dekat? Mostly. Oh iya? Iya. Kayak gimana sih, ceritain dong 3 kakaknya. Duh, jaraknya kan jauh banget ya. Ini kan berarti si bungsu, paling bungsu kan? Paling bungsu yang paling rebel kalau gue lihat. Nggak tahu ya, tapi gini. Nomor 1 itu kan udah hampir sudah 60 lebih sekarang. Nomor 2 tuh sudah juga karena kelahiran tahun 61. Oh, ini bracketnya sama-sama kepala 6 nih ya, 2 yang pertama. Oh, yang nomor 1 tahun 50-an. Oh, usia berarti sekarang 60 lebih. 60 lebih. Iya. Jadi nomor 2 dan nomor 3 ini jaraknya cuma 1 tahun. Oh. Jadi kakakku yang nomor 2 61, yang nomor 2 62, baru aku 70. Makanya bedanya 8 surprise ya, memang surprise. Iya. Atau mungkin kalau itu udah mulai ngerasa sepi kali, akhirnya kayak nambah 1 deh. Nggak tahu juga ya, nggak bisa ditanya ibuku. Dark jokes. Dark jokes, ibuku udah nggak ada. Iya. Di Jakarta, Century Park Hotel, berapa lama di sana? 3 tahun. Aku 91, 94 keluar, 3 tahun.
Kenapa ninggalin Century Park? Mendapat opportunity di tempat baru. Berarti apa? Di hijack, di Oh enggak, kontak? jadi tiba-tiba temanku yang sesama dulu room service, dia perempuan, dia itu room service order taker. Jadi aku yang mengantarkan, dia yang bertugas menerima order. Heeh. Nah, si temanku ini pindah duluan ke Shangri-La, Oh, geser dikit ya ke tengah ke ya? tengah. Heeh, heeh. Shangri-La juga baru buka, dia juga opening team. Oh, Nah, dia juga di room service. iya. Nah, tim opening itu tiba-tiba keluar satu. Inilah celahnya di sini. Gun, lu mau nggak? Ya udah deh, boleh deh. Tapi room service order taker, ya udah nggak apa-apa gitu. Balik lagi ke room service dong Ya, berarti? tapi aku naik jadi order taker, Oke. bukan waiter. Iya. Nah, ya udah, ntar ya gue atur interview, iya. Nah, entah kenapa aku itu selalu interview dapat jadwalnya setelah aku pasti selesai shift 3. Shift 3 itu kan berarti jam 11 malam, pukul Iya. 11 sampai pukul 7 pagi. Mhm. Kan bayangin ya udah nggak tidur semalam. Agak-agak Ya, iya. aku jadi interview pertama dengan room service manager, ditanya kerjanya apa sekarang, oh masih di Century, Century. gini kerjanya ini. Tahu room service order service, tahu tugasnya gini, masih hafal menu-menu. Iya, kalau masih ditanya ya masih inget lah, karena tapi memang itu kan cuma basic dari kuliah. Oh ya udah, oke. Ternyata interview pertama itu si manajernya seneng, Oh, pas dong. hasilnya bagus. Chemistry oke. Chemistry oke, tapi aku tidak langsung ke second interview. Apa yang Minggu nggak kamu? berikutnya aku baru dipanggil untuk second interview, pas masuk malam juga lagi di Century. Second interview itu langsung dengan F&B director. Gila nggak tuh? Ya karena yang levelnya gitu kan, dari Heeh. room service manager ke division head. Iya, iya. Division headnya waktu itu orang bule. Oh, berarti harus bahasa Inggris tuh. English. Engles. Aku sih masih inget ya apa pertanyaan yang ditanyakan. Really? Kok Aku bisa sampai masih ingat sih? Karena itu buat aku Memorable ya. basic banget pertanyaan itu gitu. Apa yang ditanya? Dia tanya hanya jenis-jenis breakfast. Ada berapa macam jenis breakfast? Ya aku bilang ada 3 macam kalau di Indonesia. Jadi ada Indonesian breakfast, continental breakfast, dan American breakfast. Oh. Dia tanya lagi, ya itu kan basic banget di hotel kan. Dia tanya, Indonesian breakfast itu apa biasanya yang disajikan? Into detail nih ya. Ya, ya aku tanya ya depend on the menu, aku bilang ya basically pasti ada juice, kemudian ada Indonesian disease, kemudian ada coffee or tea. Oke, dia tanya lagi, continental basically juice or fruit, ya sama Indonesian breakfast juga itu juice or fruit. Kalau continental bread. Oh, pembedanya itu ya? Ya, dan kopi or tea. Breadnya apa? Dia tanya. Ya ada pilihan lagi. Mau toast atau pastry. Toastnya ada apa? Ya ada white toast, ada brown toast. Hadir. Pastry-nya ya ada croissant ya guys. Kan? Croissant. Terus ada Danish pastry. Terus ada English muffin. Iya. Ya coffee and tea biasa. Ini sebenarnya kayak merecall apa yang dilakukan kan? Merecall apa yang aku kuliah. Oh, bukan yang lagi dijalanin di Century. Century kan sudah jadi telepon operator. Oh iya, bener-bener ya. Balik lagi ke... Iya kan, basic. Ya dia tanya American breakfast apa? Ya American breakfast lebih banyak detailnya. Ya choice of fruit or juice, kemudian bread, dan lu dapat egg. Nah, apa egg-nya? Ya lu mau apa? Omelet, scramble, poached egg, atau fried egg. Terus ada berapa jenis fried egg? Ada sunny side up, ada half sunny side up. Wah, hafal jajaran itu. Jadi gitu, aku itu kerjanya babu. Bukan, kita ternyata kalau bisa dilihat nih ya, rentangnya memang service. Betul, ya. Aku tuh orangnya service banget. Melayani. Emang serving people tuh udah kayak darah daging. In my blood. Iya, in your blood tuh running. Ketika dibrojolkan ke dunia ini sama Tuhan tuh gini, ya udah kamu nanti bidang service. Service aja gitu. Basicnya walaupun dari sebenarnya hotel. cita-citaku sebenarnya nggak ke situ. Kemana sih Tan sebenarnya?
aku tuh sebenarnya ya kayak wawancara aku dengan Pak Chan, sebenarnya aku tuh pengen jadi arkeolog. Arkeolog ini kan berarti ngulik-ngulik masa lalu, ya kan? Iya, Mencari tahu apa yang ada di diri, apa yang terjadi sebelumnya yang ngebuat kita iya, ada di sini. Apa iya. sih yang menarik dari arkeolog di mata Jenggun? Banyak ya. Kita bisa belajar dari masa itu gitu. Apa yang terjadi di masa peradaban sebelum itu. Karena setiap peradaban itu pasti punya sesuatu. Iya, Punya punya kearifan. yang bisa nanti jadi legacy buat ke depannya. Betul. Heeh. Tidak mungkin kita ada di sini tanpa ada peradaban sebelumnya Iya, kan. benar. Itu yang membuat aku tuh tertarik dengan itu. Dan aku tuh suka mengamati kehidupan. Itulah mungkin kata orang, either arkeolog, either sosiolog aku itu. Atau Oh. antropolog. Itu tiga ya ada log-log itu deh. Iya ya, observer ya sebenarnya ya. Iya. People watching into Based on my details. zodiac. Virgo. Tapi kalau kadang-kadang itu suka overthinking. Nah itu dia jeleknya. Jadi memang mengamati, aku tuh memang suka telat gitu. Jadi telat tuh bukan telat dalam arti telat mikir ya, tapi aku tuh selalu mengamati dulu nih. Iya. Aku nggak mau judging kan. Nyerap dulu, dikolek, Dikolek, dipelajari, oh ini sebenarnya begini nih. baru keluarlah dikeluarkan, statement. I see. gitu. Kenalan pertama kali dengan si arkeologi dan setting sejarah ini tuh di kapan? Pas sekolah kah? Kelas IPS atau gimana? Ya sekolah lah, Oh, pas SMA sekolah kelas 3 berarti ya? kan. Oh. Ya waktu ketika SMA pelajaran sejarah, aku tuh kan kuat banget dengan hafalan. Jadi nah begitu penjurusan kan mulai ada sosiologi, antropologi. Oh ada gituannya ya? Ada. Jadi kalau zamanku A1, A2, A3, nggak tahu kalau zamannya kamu apa. Udah IPA-IPS aja. IPA-IPS lagi kan. Nah tapi kan pelajaran di A3 itu, si IPS itu kan selain ekonomi, jadi mata kuliah, Jadi IPS tuh difokusin lagi, dipecah mata lagi? pelajaran penjurusan A3 itu yang ada 5 pokoknya itu ada matematika, bahasa Indonesia, Pancasila, ya ada itu sosiologi, antropologi, akuntansi. Oh. Jadi aku tuh memang belajar tentang itu, antropologi, sosiologi itu. Jadi ada dua. Iya. Oh, sosiologi, antropologi itu jadi satu mata pelajaran. Terus ada lagi satu pelajaran tata negara, bukan Pancasila ya, PPKN tata ya? negara. No, Oh bukan. enggak, Benar-benar tata negara. undang-undang berarti? Iya. Atau lebih kayak apa, penjelasan konstitusinya Iya, kah? iya itu. Oh gitu. Ada masa aku itu. Iya sih ya. Dian ya masa itu gue belajarnya Dan kok kuat berat ya? Karena kan dulu, maksudnya sekarang kita udah umur segini kan kayak udahlah kita fokus satu hal aja. Iya. Kalau mikir-mikir zaman kita SMA gitu, kok kuat ya nyerap segitu banyak? Iya, dan yang menjadi arkeolog itu temanku satu sekolah, satu kelas. Dia yang ngejemput mimpi tante jadi arkeolog tuh dia? Iya. Dan dia kenal dengan Pak Chan. Yang bintang tamu di episode langsung ulang kita tahun ya. Jakarta itu. Oh, small world ya. Iya, ya namanya mungkin kita jadi murid Pak Chan, aku nggak tahu. Benar sih. Tapi nggak, aku penasaran, apa yang bikin menarik? Apakah karena penyampaian gurunya saat itu? Karena kan kadang-kadang kalau nama pelajaran sejarah arkeologi kan kalau gurunya nggak tricky, boring. Betul. Oh, sosiologiku sebenarnya gurunya nggak menarik, tidak membuat aku tertarik awalnya. Orangnya tuh benar-benar kaku. Berarti emang kontennya yang udah guruku tuh kaku, guru sosiologi, antropolog itu tuh sebenarnya nggak banget. Oh gimana sih ya, padahal kan sosiologi yang lo bahas ya. Gurunya tuh nggak banget. Ya maaf ya Pak, ya aku nggak tahu apakah dia masih ada atau tidak. Tapi intinya guruku itu tampangnya nerd banget. Nggak apa-apa, sampein aja kan kita nggak bilang sekolahnya di mana. Iya. Iya kan, jadi aman. Aman. Ya, sekolahnya adalah di suatu masa terkenal sekolah itu. Di Palembang ya, Berjaya ya. Iya, jadi pelajaran sosiologi antropolog itu guruku tidak semenarik untuk membuat kita ke-trigger untuk tapi nggak tahu kenapa. Berarti bukan itulah faktor pendukung gitu kan. Kecuali guru tata negara. Perempuan. Dan ibunya tuh baik. Oh iya sih. Kalau guru sejarahku laki-laki. Tapi cara penyampaiannya baik. Itu kali ya. Mungkin dari situ kali ya. Nggak tahu lah ya. Pokoknya intinya ke situ. Ya namanya minat kan nggak bisa dikontrol ya. Iya. Makanya kenapa kalau aku pergi liburan, aku itu tidak pergi ke tempat-tempat yang happening. Bukan city people ya. City iya, tapi bukan ke tempat happening yang kayak orang-orang gila-gila viral sekarang gitu, enggak tuh ya? Yang viral ataupun enggak, aku nggak ke situ. Justru kemana? Heritage places. Oh. Di mana peradaban di situ dimulai, disamper tempatnya. Iya. Pertama kali aku pergi liburan sendiri, menikmati bener-bener aku libur, itu kan ketika aku kerja di hotel kan. Hotel yang mana nih? Shangri-La dong. Oh yang Shangri-La ya. Sebentar. Ya.
Shangri-La, Kemana? Yogyakarta. Oh, baik. Pengen nanya lebih lanjut soal Yogyakarta, cuma Shangri-La-nya belum kelar tadi Ya, ditanya. ya di Shangri-La itu aku dari room service order taker, kemudian aku naik ke eh, banyak cobaan lah. Masa rentang waktu aku di Shangri-La itu up and down-nya aku banget tuh di situ. Sempat nyesel pindah nggak? Enggak, Oh, kenapa? karena dari situlah bisa menjadi Jenggun yang sekarang. Oke. Waktu pamitan ke Century, triggernya apa? Apakah karena ngeliat karirnya nggak naik, ada Iya. stuck, atau gimana? Karirku cuma sampai di telepon operator. Dan nggak ada tanda-tanda promosi? Nggak ada tanda-tanda promosi sebenarnya. Oh, Kalau dari situ kan aku harus bisa pindahnya ke front office department, iya. ke depan, resepsionis, terima tamu, Guest greeting ya? grade, ya, yang men-check-in-kan tamu. Iya. Nggak ada tanda-tanda ke situ. Kenapa ya? Ya nggak tahu, mungkin dinilai aku tidak punya kemampuan untuk ke situ. Oh, Dan pada masa itu kan yang dilihat kan selalu yang wangi gitu, oh iya. yang tampangnya Pleasant, visually appealing. ya, Iya. aku kan nggak. Ya pada masa itu ya udahlah ya, Oh, gitu. segmen khusus. Segmen khusus. Iya. Gitu. Nah, pindahlah ke Shangri-La. Shangri-La. Jadi room service order Berarti mereka taker. ketika tante pamit pun kayak, ya oke, we let Iya, you go iya. gitu ya? Pindah ke Shangri-La, menjadi aku masuk Shangri-La itu 1 bulan setelah mereka opening. Tim perintis lagi dong? Enggak. berarti. Aku bukan tim perintis, Oh, tapi kayak putaran pertama juga putaran kan? pertama. Gitu. Kalau tim perintisnya tuh teman-temanku tuh. Yang sebulan sebelumnya udah join itu? Berapa bulan sebelumnya. Oh, sebelum opening pun Orang itu ya? dari gedung itu. Jadi kalau tapi aku masuk itu, ini kalau boleh diceritain, kalau aku masuk Shangri-La itu, tahu gedung Wisma BNI yang di depan, Yang yang pena? jalan ya yang kayak pena itu belum jadi. Masih tanah liat dan bangunan ditutup seng. Berarti di Shangri-La kan di belakangnya. Belakang. Itulah yang menjulang. Iya. Oh my God. Jalanan depan itu, underpass Duku Atas Iya. itu belum ada. Tanah merah? Atau... Masih tanah merah. Ya ampun. Terus siapa yang datang? Maksudnya tamu-tamunya... Oh, masih dalam oke. Jalanan Duku Atas itu sudah ada, tapi yang ininya belum ada. Si bangunan tengah itu. Oh, tapi hotel Shangri-La yang sekarang kita tahu itu memang sudah bertahta di situ. Bertahtanya Benar-benar di situ. gedung lama berarti Gedung ya. lama. Atasnya kan ada helipad ya? Iya. Gitu. Aku tuh awalnya sebelum masuk Century sebenarnya ngelamarnya ke satu lagi yang di Bundaran HI. Campy? Apa yang Hyatt? Hyatt. Oh, Hyatt. Ya namanya ngelamar kan kesampaian, banyak lah ya. tapi nggak keterima. Tapi bisa jadi tamunya di sana. Pernah suatu masa. Iya kan? Adalah Iya masa kan? hitam. Wah. Nah, jadi dari Shangri-La itu kemudian aku naik lagi posisiku. Kalau dibilang naik sebenarnya enggak, tapi gue tuh dibuang. Kok jahat? Ya, nggak tahu lah ya. Jadi aku ditaruhlah di. Jadi ceritanya mau ada divisi baru disebutnya Food and Beverage Reservation Desk. Jadi aku duduk di situ, aku menghandle semua kebutuhan F&B untuk beberapa restoran yang ada di dalam hotel kan. Oh, kadang nggak cuma satu. Iya, kan? ada fine dining, ada Chinese restoran, ada Japanese. Nah, si outlet khusus ini kan bukanya di jam tertentu aja kan. Nah, aku yang handle di pagi hari ketika mereka mau reservasi untuk lunch atau dinner juga gitu. Sama handle special event kayak malam tahun baruan gitu-gitu deh. Entah dilalah. Sebelah itu tahun berapa ya? Aku itu kemudian tiba-tiba tersangkut kasus yang sebenarnya aku nggak tahu. Baru denger nih. Iya. Jadi aku itu pernah difitnah sebenarnya. Kalau ingat film Sandra Bullock yang The Net. Waduh, belum nonton. Ada tuh. The Net itu cerita, kalau The Net itu Sandra Bullock jati dirinya dihapus. Oke. Nah, kalau aku enggak, aku difitnah belanja pakai kartu kredit tamu. Oh, really? Ya, sementara pada masa itu internet tuh baru masuk banget tuh. Aku ingat banget tuh. Itu internet tuh masuk ke Indonesia tuh tahun ya, 90 awal lah. 90 awal kan. Masih pakai masih lama. Nah, jadi aku dituduh katanya
menggunakan kartu kredit tamu untuk berbelanja di Macy's department store di New York. Pokoknya gue tuh yang ajaib-ajaib dalam kehidupan gue itu tidak akan Ya pernah nggak pernah gue kebayang juga. Iya, dan satu lagi ya, maaf nih. Macy's department store aja pada masa itu aku belum melek Belum fashion. denger, belum Aku ngerti. belum melek fashion, aku belum mengenal Berarti dulu kehidupan. tampilan kayak gimana dong kalau belum like fashion? Cupu lah gue. Laki aja udah Enggak ya? juga Oh sih, enggak tetap. tapi cupu aja. Ya aku begini, tapi Heeh. maksudnya aku tuh belum melek yang namanya Macy's department store, mau baca majalah fashion. Orang cuma bacanya majalah gadis pada waktu itu. Iya. Udah selesai kuliah kerja, aku nggak baca majalah lagi, udah nggak baca. Udah gitu. fokus kerja Baca aja. novel aja, novel pun novel ya kayak Fiksi atau yang fiksi, fiksi? Oke. fiksi. Oke, kartu kredit, tamu, Kamu belanja belanja. di Macy's department store. Sementara yang dibelanja itu jumlahnya sedikit, voucher sebenarnya. Ini yang racing isunya siapa? Nggak tahu, tiba-tiba gue tuh dipanggil di HR. Jadi aku disidang di ruang HR, HR director, security director, assistant food and beverage director, dan siapa ya lagi satu? Lupa. Tamunya ada? Tamunya itu teman baiknya GM-nya, GM hotel. Long ya? staying guest. Aneh ya? Aneh kan? Aku tuh nggak tahu menau soal itu. Kayak dari pattern-nya juga tuh kayak nyampe ke sana juga gimana? Ya gimana orang gue nggak tahu gitu. Heeh. Terus ditanyakan, bisa buka video, gue sih akan gue sebut aja bodo amat. Bisa buka video system. Ini Bisa. tuh CCTV maksudnya? Video system itu di sistem di komputer untuk register tamu. Oke. Di Database, resepsionis. kayak Pokoknya sistem untuk bisa, tapi aku cuma bisa sampai sebatas ini. Bisa lihat detail enggak? Aksesnya cuma sampai lihat certain level aja lah gitu ya. Tidak detail yang ke terima ini, terima enggak. Ya soalnya gini, gue tuh akan ingat banget. Jadi soalnya ada laporan. nama kamu. Ini tuh dibukanya dari internet tuh. Nah pada masa itu kan yang hanya punya basic internet kan hanya di business center. Kan bukan area tante dong berarti? Enggak lah. Iya kan? Business center kan ya ada resepsionisnya, terus ada working station kan. Ketika mereka mau internet untuk kirim email atau apa kan. Itu kan awal-awal banget. Iya. Masih berkabel juga kan, nggak ada wifi. Iya, dan aku tuh kan ya maksudnya anak lahiran kita tuh kan mengalami banget, anak 80, 90 tuh kan mengalami banget gitu. Nah, how do I know how to use the credit card? Logika nih ya. Ngerti apa saya, Pak? Nah, itu yang aku ngomong ke si bapak-bapak penyidang aku itu. Aku cuma bilang gini, Pak, saya tahu Macy's department store aja, nggak tahu, ini baru tahu dari bapak-bapak. Baru denger nih. Terus, voucher yang bapak bilang itu dikirim ke saya. Jadi dikirim itu benar-benar detailnya tuh ya, Gunawan, Wijaya, Shangri-La Hotel, F&B Reservation Desk. Benar-benar ditujuin ke aku disebutnya. Katanya nih, kan aku nggak ngeliat buktinya kan, dibilangnya begitu. Jadi depan mata pun nggak ada buktinya? Nggak dikasih lihat. Wah, kamu terlibat white collar crime. Kejahatan kerak putih aku. NCIS. Nah, terus aku bilang, Pak, ya itu tadi kan. Kemudian aku bilang, kalaupun voucher itu datang ke saya, kan nggak bisa dipakai di sini. Saya harus berangkat ke Amerika untuk belajar. Pak, ongkosnya berapa? Gaji saya berapa? Belum lagi apply visa, bayar fiskal segala macam, belum tiket pesawatnya. It's not make sense. Ya tapi balik lagi ya kan, karena detail itu buktinya katanya nama aku. Sudah. Imbasnya jadi apa? Disuspended 3 minggu. Nggak kerja? Nggak kerja. Potong gaji? Nggak potong gaji, tapi kan nasib gue terombang-ambing. Apakah gue dipecat, apa gue akan balik lagi pada masa itu. Serikat pekerja sudah ada. Lalu? Membantu? Tidak. Testimoni langsung. Tapi sempat ngaduin? Iya, tapi kan mereka juga nggak tahu mesti ngapain. Dilala, temen baikku di operator, dia tuh telepon operator supervisor. Dia yang tahu how to ini. Jadi kita baru tahu setelah kita selesai dari sebuah Shangri-La itu. Jadi itu lu yang gua suruh cari. Jadi dia itu disuruh investigate. Siapa yang melakukan ini? Cuma dia tidak disebut bahwa itu aku. Karena mereka tahu bahwa dia tuh my best friend banget. Istilah kata sekarang, bestie. Iya, masih ngobrol? Masih.
Jadi dia dapat order untuk find out orang yang dituduh, tapi nggak tahu namanya? Enggak. Hmm. Tapi yang mengasih order itu tahu bahwa itu my name, namaku. Si Gunawan Wijaya itu. Dian ya. Ke-reveal nggak akhirnya? Aku dipanggil terus akhirnya kasus ini kita tutup gini karena memang tidak gini kamu. Ya tapi kan namaku udah jelek dong. Nggak terbukti jadi? Tidak terbukti. Jadi Tapi yang berulah siapa? nggak Oh, tahu. sampai sekarang nggak Nggak ketahuan? tahu. Oke. Aku tuh tanya sama temenku juga nggak tahu. Karena kalau udah masuk jejaring net itu kan nggak ngerti. Iya, bisa anonimus juga. Nah, itu dia. Iya. Cuma memang dibukanya IP address-nya dari business center. Yang shift malam. Kan business center tuh buka 24 jam juga. Iya. Udah selesai tuh kasus Lagi itu. apes. Masuk lagi kembali bekerja. Lu tahu akhirnya gue ditaruh di mana? Di Aku mana? ditaruh di mana setelah tidak di meja itu, Iya. ditaruh ke room reservasi. Kan bego ya. Kan Itu kan makin bisa buka Fideliosis dengan segala macam detail tamu. lebih beresiko. Lebih beresiko karena kan itu akan memasukkan nomor kartu kredit tamu kan untuk jaminan deposit kan. Tapi karena memang passionku tuh bukan di situ. Nggak perform. Nggak perform. Terus kemudian bapakku sakit juga pada tahun itu kan. Di 90 awal nih Bapak udah sakit. 97-an lah. So, jadi aku balik lagi. Jadi ketika aku di room reservasi itu bapakku meninggal. Aku nggak masuk dan dapat cuti kan. Aku akhirnya ngadep lagi ke room reservasi manager. Bu, aku bilang aku nggak bisa, aku nggak perform di sini. Sebenarnya itu aku tuh nggak kesini passion aku. Ya udah ditransfer balik lagi ke room service order taker. Menjadi junior karena kan sudah ada room service order taker yang lain yang menggantikan posisi aku. Nggak enak banget sih itu. Yang tadinya kita senior. Iya. Itu kalau di tempat sekarang tuh kan kayak dipindahin ke divisi yang kita nggak bisa perform, dibikin nggak betah. Biar bisa dipecat kan sebenarnya atau kita mengundurkan. Kitanya yang disuruh pamit. Iya. Tapi kan dasar sini kan juga, enggak. Ya. If you want me leave, lu yang harus mecat gue. Udah nih. Pindahkan. Singkat cerita, gue pindahlah ke bar. Jadi masih Shangri-La? Shangri-La. Oke. Kejadian lagi. Ada apa? Diusir pulang nggak usah masuk lagi alias dipecat benar-benar. What happened? Dituduh menggunakan fasilitas apa? Jemputan anak perempuan. Jadi kan kalau anak perempuan di hotel itu ada fasilitas antar jemput lah. Anak perempuan itu berarti anaknya tamu? Bukan, karyawan perempuan. Oh, karyawan perempuan, oke. Nah, karena kita jadi menggunakan taksi, berlangganan voucher taksi. Pakailah ya adalah satu perusahaan taksi gitu. Nah, kebetulan ada anak bar itu yang rumahnya memang Bekasi. Perempuan? Perempuan. Ya aku Bekasi. Pulang jam 2 pagi dong. Jadi yaudah yuk lu nebeng aja, kita kan sama-sama Bekasi ini. Diajak nih. Diajak. Tapi kan pasti ngedrop dia dulu kan. Iya. Nah, karena aku yang terakhir, voucher diserahin ke aku. Aku boleh menulis. Tuntasin di lo ya. Iya. Ya kalaupun aku menulis juga ya tulis aja. Paling ngelebihin berapa sih buat tip ke driver. Mungkin pada saat itu ada orang yang memang tidak suka aku ya. Udah nandain. Nandain. Digembuskanlah isu itu. Bisa ya. Istilah. Jadi kamu bisa bayangin perasaan aku saat itu ya. Hari itu datang sampai kantor pukul 6 sore. Aku tuh pas selalu masuk jam 6 kan. Ini di bar berarti berapa lama nih spend? Cuma setahun. Oh setahun. Oh lama juga ya setahun. 98 ke 99 kan. Lagi Aku tuh zaman pindah ke, kerusuhan jadi dong. sebelum itu tuh ada, nah pas kerusuhan itu aku masih di room service. Kerusuhan Tengah Mei kota itu. pula. Tengah kota. Itu aku masih di room service. Kemudian aku pindah, ya pokoknya ini aku, nah itu ada sempat pindah departemen lain sampai akhirnya aku masuk ke bar itu. Nah di bar itu, manajer yang mengajak aku naik posisi. Tergantikanlah sama sempat ada satu bar manajer baru, perempuan, orang Inggris tapi juga tidak lama karena tidak perform katanya. Digantilah sama orang Kanada laki-laki. Nah ini yang memecat aku. Ini yang nggak suka sama Jenggun? Aku nggak tahu apakah dia dapat laporan dari, tapi kayaknya orangnya nggak suka aku. Jadi ketika personal issue? Mungkin. Oke. Asumsi ya lah. Asumsi. Jadi aku sampai turun nih, barnya kan di bawah basement. Turun. Gunawan, you can go home now. We don't need you anymore. So we stop our ya itu intinya lu pulang You're aja. no longer with us lah ya. Kan nggak boleh Tan. Maksudnya biasanya kan kalau pemecatan kan minimal ada termin 1 bulan. Nggak ada. Itu tuh dia nyuruh aku langsung pulang. Besok lu datang lagi langsung ke HR. Itu begitu. Aku tuh naik ke lantai
3 ketemu dengan satu teman, ada satu orang senior, orang lama juga yang teman baikku, kok Mbak gue disuruh gini. Orangnya sekarang udah meninggal, namanya Mbak Murti. Mbak Murti itulah orang yang membantu aku banget ya. Dia yang menguatkan aku gitu. Udah Gun, nggak apa-apa. Besok lu datang aja. Ya udah. Besoknya aku datang ke HR, tanda tangan surat pemutusan kerja, dianggap mengundurkan diri. Painful banget. Dan itu masih suasana kedukaan Bapak berpulang. Enggak kan? juga lah itu. Bapakku 97, ini kan 99. 2 tahun ya. Terus aku menganggur 3 bulan. No plan lah ya. Ya nggak tahu mau ngapain. Ya ampun. Terus menganggur 3 bulan karena 2000. Dan selama Keluarga tahu? kan aku tahu lah. Heeh. Heboh lah. Tapi kan baliklah. Nah, ini keunggulannya aku yang semua orang mengakui. My networking Stronger dan than you think. Dan aku tuh dengan orang relationship-nya kuat. Karena genuine and sincere. Jadi waktu aku di bar itu ada satu tamu, dia itu general manajernya Cafe Batavia. Kota. Seberangnya Fathahillah. Betul. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil aku tuh bekerja di Cafe Batavia. Kenalnya gimana? Kan dia main ke bar mulu. And you serve him. Karena service excellence, sampai bisa tahu kontak pribadi berarti? Iya dong. Dia begitu tahu tante dipecat? Aku yang ngomong. Apa? Texting atau? Zaman itu SMS lah. SMS belum ya? ada handphone lah. Udah. Nggak tahu, lupa aku. 99 udah sih. Aku datang ke tempat dia kalau nggak salah. Ke Cafe Batavia. Just to greet, terus? Ya udah, interview, keterima. Enggak, mundur dulu. Gimana ceritanya bisa akhirnya decide ke Cafe Batavia? Ya aku bilang, Pak, aku udah nggak di Sanganila. Aku dipecat. Gini. Dan dia nggak keganggu sama isu yang... Enggak. Nah, my boss yang sebelumnya, yang perempuan yang naik jabatan itu yang membantu aku juga. You should hire him. He is very good person. Tapi warga di Sanggelu juga paham kali ya bahwa Jenggun tuh dipecatnya karena spesifik personal issue ya. Aku nggak ngerti. Karena kan kalau ngomongin performance seharusnya nggak akan ada yang ngambil. Iya. Iya kan? Ya. 8 bulan lah aku di Cafe Batavia itu. Apakah menggunakan kebaya encim? Enggak dong. Putih hitam. Seragam gue tuh nggak bagus banget masa itu gitu. Nah, Tapi itu fulfill your heritage passion nggak? Kan di kawasan situ. Bukan lagi. Berasa kayak gue, ya Allah, in depan gue Museum Fathahillah, iya kan? Kita bilang sebelah sana kawasan segitiga museum itu iya kan, keramik, wayang, Fathahillah. Kemudian belum lagi gedung-gedung, ya tapi masa itu kan belum populer ya gedung itu untuk dipakai buat foto. Dulu gimana kondisinya? Udah kayak dipugar gitu atau Enggak, belum, masih gitu aja. Oke. Gedung-gedung itu ya orang berfoto di depan, tapi belum ada yang masuk ke rumah akar atau iya, apa. Iya, itu belum ya. 90-an. Enak, berarti rute Bekasi 2000 dong itu. 2000 itu. Berarti rute KRL dari Bekasi langsung belum turun ada Jakarta KRL, Kota. Pak, masih naik kereta ekonomi. Kereta ekonomi. Yang nggak pakai AC. Astaga. Yang masih ada pedagang di dalam. Iya. Miniatur kehidupan masuk situ semua kan. Betul. Aku naik itu. Kalau masuk siang. Terus beli TTS di dalam kereta. Biar nggak bosan. Ya ampun. Masa itu tuh lagi boomingnya lagu Jika Teringat Tante Meli. Resepsionis gue nyanyi lagu itu mulu. Gue tanya, itu lagu siapa sih? Di Cafe Batavia jadi apa handle-nya? Guest Relations Supervisor. Wih. Diamond tuh kalau mau ditaruh di mana aja. Naik lagi jabatan gue. Kalau dijahatin orang tuh pasti membal. 8 bulan. 8. Kok kenapa cuma 8 Karena bulan? pada suatu masa aku itu tiba-tiba katanya mau disekolahkan. Ada orang yang mau menyekolahkan aku. Ini kayak ada donatur. Iya. Ya. Berkenalnya di mana? Jangan waktu di Senturi. Balik lagi, aku kan nggak cuma kerja. Nggak kerja dong. Aku kan mencari sesuatu juga. Expanding network. Nah, tapi lokal atau luar, foreigner, Caucasian. Ah. Tapi
Global issue ya? global Oh, seperti Ibu Retno ya, ada diplomasinya ya? betul. Tapi orang ini nih buat aku bukan tidak tough ya, tapi effort dia untuk membawa aku ke sana itu kayak setengah-setengah. Kesana nih kemana? Australia. Oh. I'm supposed to believe in Australia, tapi begini balik lagi, Gunawan Kidman. aku itu tidak pernah merencanakan hidupku. Walaupun kalau menurut orang aku planning banget ya. Tapi kalau buat hidup kita ngalir. Ya, nah tapi aku ngeliat bahwa tidak ada effort dari orang ini untuk membawa aku pun sebenarnya. Tarik ulur. Ya, sampai kita pergi ke konsultan ke pendidikan kan. Ini begini, gini. Oh nggak bisa gini. Padahal sebenarnya bisa. Cuma orang ini juga tidak effort untuk ngomong. Nge-push gitu ya? Ya sudah. Aku udah keburu resign pun dari Cafe Batavia. Oh, kemakan janji manis. Ya gitu deh. Kenalnya lama juga dong ya? Ya, on and off lah. Apa ini, expat di Indo? Enggak, dia ada bisnis di Indonesia. Oh, berarti emang hilir mudik aja, Iya. bukan yang stay. Iya. That's why makanya on and off itu. Iya. Tapi kalau lagi ke Indo, Beredar. Oh? Orangnya juga beredar, udah gitu aja. Oh, nggak cuma ke... Oh, no. Sudah nih. Jadi aku sudah keburu keluar kan. Menganggurlah kembali hamba ini 3 bulan. Menganggurlah aku lagi. Terus kemana? Tiba-tiba ditelepon temanku, ex-Senturi. Tetap Senturi ya akhirnya. Gun, dia udah nggak di Senturi. Gun, gue mau bikin sekolah nih, ada orang-orang mau, gue lagi join sama temen gue, pengen bikin sekolah perhotelan, lo ikutan ya, as a marketing. Oh ya udah, oke, boleh. Jadilah marketing coordinator, jualan ke sekolah-sekolah untuk nanti lu sekolah di tempat gua ya kalau pengen cepat kerja, sekolah perhotelan, bla bla. Berarti yang di Sampar anak SMA. Betul. Nah, SMA Jakarta nih berarti disambangin. Iya. Tapi baru 3 bulan selesai hamba. Kenapa? Yang ngajak aku bentrok dengan yang punya modal. Yah. Nggak sabaran katanya. Yang punya modalnya nggak sabaran. No, yang ngajak aku. Oh, pemodalnya mah sabar. Sabar. Karena memang pemodalnya ini memang sudah punya sekolah. Jadi mereka tahu how to. Emang pasti takes time. Gitu. Hamba sudah ngekos tuh. Di? Karet. Emang di mana itunya sih kantor? Kantornya di Dharma Wangsa. Oh, Sabakota. 3 bulan aja. 3 bulan. Menangislah hamba meraung-raung. Udah ngekos, gak punya duit, gimana gue mau bayar kos. Interview, ada. Dikenalin sama teman kosku. Dikasih rekomendasi sama bapaknya temanku. Melamar ke... Kemana nih? Grupnya Body Shop. Gue sebut aja. Gak keterima. Yang wawancara aku siapa? Siapa? Andre Aksana. Hah? Kan dia marketing director pada saat itu. Oh my God. 2000 awal dong nih. Iya, 2000 awal banget. Body Shop kan was that big namanya Iya, kan. at that time. Iya. Terus tiba-tiba nggak keterima. Tapi Tuhan baik banget aku. Tiba-tiba apa nih? Teleponlah satu temanku yang menyelidiki aku itu. Oh, si yang di Shangri-La ini. Lu main ke Pondok Indah deh. Tuh ke rumah ibu. Ibunya dia maksudnya? No, ibu. Tantenya, tapi dia memanggil semua itu ibu. Oke. Ke rumah deh si ibu tuh. Si Neng kan baru ngeluarin album. Dia lagi butuh orang nih. Kan manajemen dipegang oleh keluarga sekarang. Neng, penyanyi. Shanti. Oh my God! Oh kasih. Album pertama. Yang kupu-kupu. Iya. Ya, yang kupu-kupu kan? Ya, itu. Main nih. Naiklah. Oh, tinggal di Pondok Indah waktu itu. Sekolah Duta. Rumah kan di Sekolah Duta. Nama kompleknya Sekolah Duta. Jalan Sekolah Duta 5. Oh, Shanti itu di Pondok Indah. Pondok bukan Indah. Sukabumi ya? Itu bapak. Kelahiran Sukabumi. Kelahiran Jakarta tapi bapaknya kan Sukabumi. Kesana, naik patas 16 Rawamangun Lebak Bulus. Temennya tante bisa kenal sama ibunya. Sepupunya Shanti. Ibunya temanku itu kakaknya ibunya Shanti. Wow. Shanti sekarang di Bali ya? Iya, Shanti itu ada di Bali. Ada di Neng, apa kabar? Gitu. Kumaha Mang. Jadi pas aku datang
lagi pergi. Masih VJ MTV kan? Masih banget, tapi udah mau jelang-jelang selesai Oh, karena kan. udah menjadi biduan. Iya. Nah, Masih sempat nganterin dia syuting kok. Nah, ngobrol-ngobrol, ya udah, oke, diterima secepat itu. secepat itu. Alasannya apa Ya katanya? butuh orang kan personal assistant. Jadi Manajer, emang karena manajer, lagi ada lowong. iya. Manajer adalah kakaknya temanku. Mm-mm. Kakaknya temanku yang nyuruh aku datang. Personal assistant. Personal assistant kan berarti benar-benar service 24/7 ya? Enggak juga lah. Oh enggak. Ya selesai pulang kerja ya aku pulang. Kecuali kalau ada show aku ikut. Oh, bawa-bawa tas. Baju turunin yang mau dipakai show, sepatu, apa semua siapin tasuk dalam koper, sini yang dorong-dorong, nanti sampai lokasi aku yang pakein sepatu. Aku belajar banget di situ. Kalau nggak dari perhotelan kayaknya nggak lancar tuh yang lakuinnya. Ya. Jadi titik awal aku masuk di entertainment itu adalah Shanti. By hotelier. By hotelier. Ada nggak momen Shanti ngisi acara di hotel tempat tante kerja? Ada di Shangri-La. Mampus. Malam tahun baru. Terus naik dong. Begini. Orang-orangnya masih ada? Beberapa masih. Anjir. Kan ada beberapa yang keluar kan karena waktu mereka strike mogok kan tahun 2000 itu kan mereka mogok. Ada mogok? Aku mengisi malam tahun baru 2001 ke 2022. 2002. 2001 ke 2002. 2002 ya 2000 benar. sempat ada mogok ya? 2000 tuh mogok, strike. Shangri-La only. Shangri-La. Kenapa? Menuntut SPSI-nya, Serikat Pekerjanya menuntut. Ada yang nggak dipenuhin? Iya. Oh. Ada dipenuhi. Ya intinya gitu. Iya, iya. Aku malam tahun baru itu aku di Shangri-La. Nginjak lagi ke Nginjek Shangri-La. lagi. Rasanya gimana? How do you feel? Bitter? Enggak sih, Udah hilang? hilang. Ya tetap aja sombong gue aja. Apa? Ada paku di sini aku. Enggak, berarti udah dimaafin lah ya yang kemarin. Dimaafkan. Tapi tidak dilupakan. Tidak dilupakan. Forgiven but not forgotten. Iya. Sudah, kemudian Show sukses. show sukses selesai, kemudian aku Ada sempat catching apa sama teman-teman yang di Enggak Shangri-La juga. nggak? Oh, udah nggak ada urusan. nggak Ya? ada urusan. Oh, bapak security. Hmm. Tahu aku masih. Kemudian aku hanya setahun di Shanti. Kemudian pindah ke Dea Mirella. Hah, manajer artis lagi? Iya. Ini Shanti-nya nge-let go atau? Aku apa ya? Nggak let, aku yang mengundurkan diri Oh, oke. karena ada dua list, bukan dua list, ada dua personal assistant. Oh, banyak juga ya sampai Ya, jadi aku udahlah satu aja. satu aja. Dan itu bukan gue. Aku memilih aku yang mundur. Oh. Tapi aku sudah menjalin networking dulu dong. Iya, safety Ketika net. show-show itu kan aku harus kenalan dengan Oh si iya ini. dong. Akhirnya Tebar pesona itu Ya. penting. dapat Dea Mirella. Jadi transisinya nggak jauh dong Nggak ya? jauh. Jadi Dea Mirella itu masih dalam grup Warna tapi solo kan. Mm-mm. Nah, aku mengurus yang untuk solonya. Oh gitu. Tapi di Dea Mirella pun aku juga nggak lama. Kenapa? 1 tahun. Oh nggak lamanya 1 tahun. Oke. Ah, Lama sih setahun. ya lama ya 1 tahun. Ya balik lagi ada 2 nahkoda dalam satu itu kan. Kenapa lo apa? Waktu itu masih sama suami yang lama kan. Oh yang Jadi ada L itu ya, ya. jadi ada dua Apa ya? Nggak in the same page lah ya gitu. Nah, aku yang balik Mundur. lagi mengundurkan diri. Waktu mundur Shanti langsung ngelepas atau Agak sedih tapi ya sudahlah mau gimana gitu. ngerti lah ya? Ya. I pursue my career. Nggak cuma lo doang. Iya, enggak. Dan satu, gue juga gak mau digaji bulanan. Gue mau dapat duit banyak. Gue kan matre. Kan Oh. waktu sama Santi gaji bulanan. Terus Kayak karyawan dong. Iya betul. Karyawan. Terus waktu sama Dea Mirella, percentage. Oh, lebih sedap. Tapi kan aku belajar banyak. Justru aku belajar banyaknya itu kan waktu di Shanti. Mana yang mesti dilakuin, Iya dong. mana yang enggak. Belajar baca kontrak kerja. Oh, di situ. School of Life. Itu belajar kontrak kerja, belajar bikin song list, Berarti harus urutan hafal lagu, dong. lu mau pakai lagu pertama apa, kedua Oh. gitu-gitu kalau buat Itu based show. on apa sih kalau ngurutin song list tuh? Dari Shanti tetap, dari si Oh. penyanyi, tapi kan kita ngobrol sama dia, lu mau lagu apa, lagu opening apa, Mm-mm. tengah Yang buat apa, naikin mood gitu. naikinnya gitu-gitu. Nah, belajar di situ. Oh. Belajar riders artis tuh di situ. Perabotan yang di Perabotan, request. request kalau buat ke
event organizer tuh apa yang mesti Iya, iya. disiapin Oh untuk ya sekarang kan sempat ada bahasan ya, kayak beberapa Iya, artis lumayan repot ya. pada masa itu tidak repot, Apa? simple aja. Apa sih biasanya? Ya paling makan, minum, mobil, Ada spesifik nggak kayak makanan harus enggak apa? juga. Kemudian pada waktu itu masa aku belum terlalu tidak ada permintaan untuk ke bisnis kelas. Kalau sekarang sudah. Waktu aku tuh jarang banget Shanti di bisnis kelas. Ekonomi aja lah. Ekonomi bareng aku. Mm-mm. Kamar 2 pastinya. Oh, Satu buat dia, satu buat aku kan. oh iya. Nggak sekamar, nggak boleh. Nggak boleh. Nah itu belajarnya tuh benar-benar school of life di entertainment Setahun itu tuh. sama Shanti setahun. Oh. Belajar banget di situ. Emang diserap Diserap aja gitu. Jadi gue datang ke sana itu bukan sekedar yang ngejalanin rutinitas, enggak. Oh bikin ini, oh cara minus one, oh ini yang namanya minus one, oh cara bikin minus one tuh ordernya ke sini, nanti lu minta ke sini ada pembuat minus one gitu musiknya ini, udah belajarnya tuh. Karena kan dulu YouTube belum ada, ya, gitu-gitu. Jadi belajarnya di situ. Nah kemudian setelah dari Dea Mirella, sebelum putus dari Dea Mirella, aku sudah dapat satu lagi. Siapa? Roni Waluya, ex Kahitna. Oh, beda sama Trio Lidls ya? Beda. Kahitna formasi awal itu kan Hedi, Roni dan Carlo. Oh, sebelumnya tuh ada Rusona segala macam itu. Iya. Tapi posisi itu. Oh, kalau sekarang kan Kahitna kan ada Mario. Iya. Nah, Roni keluar itu kan diganti Mario. Oh. Nah, aku pegang Roni. As in person ya, bukan saat untuk Kahitnanya ya? Kan udah nggak di Kahitna. Oh, Roninya udah cabut. As a person. Roni Waluya itu sekarang apa ya kesibukannya? Coaching, kayak motivator. Pengajar gitulah. Oh, pengajar. Oke. Gitu. Berapa lama? Setahun. Oh ini tahunan-tahunan ya modelannya ya? Nah, ketika sama Roni Waluya, masuklah Ibu Susan Bachtiar. Di approach atau gimana? Jadi, ada orang tiba-tiba telepon Susan Bachtiar. Oh, awal ketemunya Roni nge-MC, cari partner. Dia ngajak Susan, kenalan lah di situ. Oh, tante masih sama Roni. Okay. Terus ya mulai Roni syuting, masih Indosat Galileo sempat. Indosat Galileo itu aku nonton, itu ya, SD masa itu masih Indosat Galileo sebentar, terus kemudian sempat Indofood akhirnya kan. Itu keren sekali lah Indosat Galileo. Kemudian Susan itu ditelepon gitu. Mbak Susan tuh ditelepon, ada orang pengen dia jadi MC di acara syukuran Kitanan. Oke. Mbak Susan bingung kan. Ngomong sama Roni, boleh nggak gue minta Guni bantuin gue? Ya udah. Bingungnya tuh kenapa? Ya mau ngapain? Dia kan nggak pernah MC acara gitu. Mau ngapain? Mesti ngapa-ngapain untuk penghubungnya. Iya. Sudah hamba hadir. Ini berarti kan Susan Bachtiar yang dulu cuma ngeliat di cover majalah yang dikoleksi. Ya. Come Alive. Come Alive di edisi nomor 34 itu dan di cover tahun 90 dan 91 itu. Susan tuh bukan gak disampul ya? Finali unggulan gadis sampul 1988 bareng Mareta. Oh, unggulan. Tapi make it to the cover. Nah, kan jadi unggulan 40 unggulan, 20 semifinalis, 12 semifinalis. Iya. Nah, di tahun itu juga dialah unggulan pertama itulah yang diangkat cover nomor 34. Begini covernya. Iya, kok bisa? Ya itu dia keajaiban. Nah, jadi aku dari situ sudah aku pegang dua. Roni Waluya dan Susan Bachtiar. Oh, dua-duanya kan MC-nya Indosat Galileo ini kan? Ya. Nggak repot tuh dua? Enggak tuh. Dilala. Berarti double income dong. Ya. Tapi akhirnya Roni aku lepas. Ya. Sedih dong. Maksudnya kayak kan Roni yang dulu ngasih izin. Ya, tapi memang masa itu income terbesar dari Ibu Susan Bachtiar. Ya kerjaan yang paling gede. Iya. Berapa? Oh, tapi struggle juga. Struggle-nya apa? Struggle-nya kan banyak waktu masa itu ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa diambil oleh Mbak Susan kan. Oh iya, apa restricted gitu? Keluarga kan pada masa itu. Keluarganya? Kenapa? Keluarga suami. Oh. Jadi ya udah, tapi sampai suatu titik akhirnya kita bisa lah. Jadi pada masa Susan itu aku lumayan lah. Secara penghasilan dan secara naik kelas. Wah, naik kelas banget aku di situ. Oh. Sampai akhirnya aku harus berpisah di tahun 2007. Kenapa? Setelah 3 tahun. Wah, lama loh ini 3 tahun. Sedih loh pisahnya. Sedih banget sih kerjanya.
perpisahannya itu di Trans TV sih, di bawah. Tell us more dong. Ada satu urusan personal yang aku melibatkan terlalu jauh. Melibatkan diri Akunya. di urusannya Susan. Iya. Terus? Nggak bagus sebenarnya. Nggak profesional kan aku jadinya. Heeh. Ya udah. Aku mengundurkan diri. Oh, bukan Susannya yang let go. Susan itu kalau ini nggak tahu ya, mudah correct me if I'm wrong, tapi Mbak Susan kayaknya waktu itu cuma pengen lu cuti aja dulu deh gitu. Supaya kita bisa ini gitu. Jeda dulu gitu. Tapi aku bilang udah Mbak nggak apa-apa. Kita ini aja, pisah pisah aja. Ibarat kata kalau pacaran tuh nggak usah ada ngomong break, putus-putus aja. Iya, maksudnya juga takutnya nanti nggak enak juga kan. Secara pertemanan nanti nggak enak kan. Ya udah aku September 2007. Nyesal nggak involve terlalu dalam? Nyesal. I'm not a professional person at that time. Boleh tahu nggak? Janganlah. Jangan ya. Itu 2007. 2007. Agak pahit ya pisahnya ya. Iya. Sekarang hubungannya gimana sama Oh Susan? baik. Untung ngambil step itu ya. Untuk aku mengambil step itu. Ada self awareness lah ya. Ya, makanya kan sesuai tagline kan. Kisah manis berbuah kesenangan, kisah pahit berbuah pembelajaran. Cara kita memaknai itulah. Bagus deh, itu siapa yang bikin? Siapa? Kamu kan yang bikin. Pura-pura nggak tahu deh. Lupa. Nah, jadi aku selesai di November 2007. Tapi networking aku kan terus berjalan. Selama 3 tahun sama Susan kan pasti tebar-tebar jala dong. Bukan lagi. Siapa aja nih? Ditebarnya kemana aja? Ke media. Kan aku harus menghadiri ketika Susan diangkat sebagai brand ambassador sebuah merek kosmetik. Kan akan yang katanya dari beras putih Jepang itu ya. Iya. Nah, itu kan akan berhubungan dengan media kan. Media cetak, media apapun. Tebar jala. Iya. Nyangkut satu. Majalah If. If itu, ini tuh kan setara kayak Dewi. Ya, waktu itu If itu adalah franchise dari London. Ya betul. Dari London. Kantornya di? Panglima Polim. Oh, Pangpol. Di perempatan Pangpol. Nah, sebelah itu. Sesudah Bank HSBC dulu tuh. Ini kan berarti seangkatannya bareng sama Femina. Enggak, If itu lebih muda. Terbit If-nya itu tuh di 2000 berapa lah If itu terbit, aku lupa. 2000 something. Ibu Ami. Zaman aku masih sama Susan, 2007 2006 itu. Oh, rilisnya di situ. Iya. Berarti kayak beli franchise kan? Iya. Ibu Ami Wirabudi. Yang mana adalah seorang putri apa? Bekas finalis Wajah Femina awal. Oh. The OG of Wajah Femina. The OG of Wajah Femina. Keren banget ya. Terus berarti. Mbak Ami masuk ke majalah Dewi. Sebagai redaktur apa ya, lupa aku. Pokoknya di majalah itu Mbak Ami ditarik ke If sebagai editor in chief. Keren sekali ya. Akhirnya kayak Wajah Femina itu kan bisa jadi model. Iya. Tapi ini allow untuk jadi redaktur loh. Nah, kemudian aku masuk di situ tapi tidak sebagai redaktur aku. Sebagai apa? Cari duit buat iklan, masang iklan di majalah. Orang iklan, Advertisement eksekutif. AE. Nanda AE nih keliling. Menurut Anda, aku dari majalah If, kita nih gini-gini franchise Inggris, gini-gini jualan. Itu opening speech-nya kayaknya emang udah itu ya. Hampir sempat ada If Books Club. Iya. Itu yang menggagas Mbak Ami. Kan seorang kayak Oprah kan ya. Oprah Books Club. Penanggung jawab sini. Ketua gengnya berarti. Ketua geng If Book Club. Ngejaring siapa aja tuh? Jadi Sosialita. Terus aku bekerja sama dengan beberapa temanku yang juga penggiat literasi kan. Aku ini kan gaulnya di mana-mana. Aku kan mainnya kan kemana-mana. Darah ningrat. Ya itu tadi. Nah, pokoknya intinya begitu aku mengurus si If Book Club ini yang tiap bulan harus diskusi sama feature editor, senior feature editor. Mas, lu mau buku apa yang mau dibahas? Kan akan dibedah kan ya? Iya. Aku mengontak ke penerbit,
kontak pengarangnya, nanti yang bagian marketingnya akan cari Iya. sponsor buat bikin di tempat. Karena Ini bikinnya berarti offline, belum offline, ada online dulu ya kan? offline Berarti dan di di kafe. kafe-kafe. Oh, cafe hopping ya. Dan diterbitkan di edisi bulan berikutnya. Kan itu terbitnya sebulan Ini sekali. siapa sih pesertanya kalau bookstore Ya ada ini? sosialita, ada yang memang pembaca buku. Atau emang jadi ajang networking aja sebenarnya? Enggak juga sih. Emang beneran suka buku? Ya berarti ini adalah titik awal makanya sekarang ada membaca Raden Saleh, aktif di Ya situ. mungkin itu yang memang orang-orang yang memang penggiat itu ya. Heeh. Dulu tuh sudah ada namanya Goodreads Indonesia. Goodreads. Goodreads Indonesia itu adalah kumpulan orang-orang pembaca buku dan mereview buku. Aku tuh nggak bisa tuh nulis detail alurnya Resensi, begini, resensi buku. Nah, aku tuh nggak gitu. But you create the event langsung. Ya, jadi aku yang menghubungi. Nah, penulis pertama yang kita hadirkan itu adalah Pak Ahmad Tohari. Dengan buku? Ronggeng Duku Paruh. Itu yang kita bedah. Moderator pertamanya adalah Dr. Novarianti Yusuf. Dia itu adalah penulis juga, tapi dokter juga. Dokter yang suka baca berarti ya? Iya. Oke. Terus diskusinya seru banget tuh. Seru. Di situ bergulir aja. Jadi aku bertemu dengan pengarang-pengarang besar dan sastrawan Indonesia tuh di situ. Iya, itu jadi kayak kendaraan untuk. Betul. Yang pada masa itu orang melihat Arswendo Atmawiloto, I am here with him. Duduk sebelah. Enggak aku, ada moderator. Tapi iya. kan aku yang harus license officer untuk penulis-penulis itu. Sekali lagi, service. Ya. Bertemu dengan Mbak Lela Hudori. That big name. Ya. Itu aku baca Mbak Lela itu di Hai dan Gadis at that time di tahun ya? itu. Baca SMP SMP dong, SD SMP. Tiba-tiba kerja. Duduk menghadirkan beliau di diskusi 9 dari Nadira. Kemudian aku bisa dengan dengan Seno Gumira. Dan nama-nama baik lainnya. Oh! Terus? Remi Silado? Hadir. Gitu. Keren banget. Dan akhirnya adalah Pramugari Lonsdale. Ya itu kan perjalanan. Itu udah ripple effect-nya ya. Ya. One question. Tadi sempat kesebut kota Jogja. Apa yang spesial bagi Tante dengan kota Jogja? Karena kan kayak jatuhnya kayak pulang ya setiap ke sana. Kesannya, ada aja pasti kejadian. Iya. Kalau nggak misalnya lagi gundah gulana balik dari sana malah jalannya dimudahkan. Iya. Atau misalnya, pokoknya kayak apa ya, transcendental deh. Iya. Jogja itu punya kekuatan magis buat aku. Ada pengalaman yang membuat aku menjadikan Jogja sebagai sebuah kota untuk aku kontemplasi. Waktu tuh kayak berhenti aja gitu di Jogja. Walaupun sekarang mungkin buat orang Jogja sudah tidak nyaman ya. Crowded. Ya crowded gitu. Tapi buat aku Jogja itu adalah tempat aku kontemplasi. Menggali lagi apa yang ada di dalam diriku. Meskipun kamu halaman Palembang dan kuliah di Bandung, Jogja ini special place ya? Special place banget. Gitu. Jadi banyak hal baru di Jogja. Dan tiap aku pulang dari Jogja kan pasti ada sesuatu yang terjadi baru di dalam kehidupan. Iya. Kayak turn back, turning time gitu kan? Iya. Ada aja. Iya. Apalagi ketika aku berhasil masuk ke makam paling atas. Imogiri. Iya. Itu kayak ada sesuatu banget yang memanggil aku untuk aku akhirnya bisa masuk ke situ. Si pahlawan besar yang menghancurkan JP Kun itu yang dibahas di tayangan Pak Chan. Iya. Sultan Agung. Masuk ke makamnya? Masuk. Malam? Siang. Oh siang. Terus ditinggal aja gitu kan ya? Ada kuncen. Oh ditemenin. Tapi kalau buat orang yang klaustrofobia itu tidak bisa. Sempit sekali ya? Kecil banget. Emang private and intimate? Kecil terus lampu templok kentir itu. Iya. Belum dengan dupa kemenyan. Emang bukan buat untuk ramean kan ya? Itu sih. Baiklah. Jogja ya istimewa. Iya istimewa untuk beberapa. Untuk aku istimewa. Iya nggak apa-apa. Emang personal choice aja kan. Yang sampai orang bilang gini, kalau ke Jogja lagi sih. Ada apa sih di Jogja? Gue suka. Nggak ada apa-apa, tapi emang gue seneng aja. Gitu. Kalau udah seneng kan nggak bisa dikasih penjelasan kan ya. Betul. Dan akhirnya sekarang di tahun 2023 kemarin lahirlah channel Jenggun.
channel Jenggun dan menemani Diperkasai oleh kamu. Iya. Dibantu, kalau enggak aku nggak mungkin duduk di sini. Iya bener. Next-nya Nggak ada di Sesa Studio nggak pun. ada. Dan kita perjalanan Jenggunnya juga kan tertatih-tatih ya. Ya banget, harus matang. Hah, Kata itulah yang memicu segala sampai jadi kayak gini. dari tertatih-tatih Heeh. di tempat yang kafe, kemudian sewa studio juga ada masalah, nggak tahu ngerti Iya. paket. Terus gadget exploration ya Gadget kan, exploration sampai sampai akhirnya akhirnya- bertahta di Sesa. Googling, yes, ketemulah ini. Iya sih. Sesa Studio. Dan tadi sempat kelupa juga kan bahwa kalau ngomongin perjalanan karir sempat ke Gojek, Ya, Angkasa Pura II Retail, iya. terus terakhir Angkapura 1. Angkasa Pura I ya, Mbak Teges Prita ya. Ya. Dan sekarang ada di company yang sekarang. Iya. Kalau ngelihat ini kan, kalau aku ngeliat patternnya memang nih Jenggun itu satu, emang mujur. Ketika Iya. lagi ada momen pas diketemuin. Dan emang karena suka berhubungan baik dengan orang, jadi itu selalu ada safety net. Iya. Either itu doa atau tangan-tangan yang kadang tuh kita nggak Ya expect. tangannya nggak kelihatan. Iya. Kan? Misalnya yang ngejahatin siapa yang nolongin tangan Iya. yang lain. Yang kita juga nggak pernah expect. Iya. Dan di Jenggun pun kadang kita suka nggak expect ya Tan ya. Iya. Pengen ngundang ini deh, mungkin gak ya, taunya iya. Iya. Gitu kan. Ya the power of manifesting gitu kan. Iya. Next manifesting berikutnya mau apa? Ya Jenggunnya sih pengen tetap berjalan ya. Aku pengen tetap mengedukasi orang dengan tidak menggurui. Biar orang-orang bisa melihat pengalaman hidup tamu-tamuku. Ada target besar yang harus kita penuhi sebenarnya kan. Betul, Mimpi kita berdua. Betul. Dari berbagi-berbagi ini ya. Iya. Semoga ini bisa diwujudkan nanti di season-season berikutnya. Gitu deh. Terus buat orang-orang yang udah ada di kehidupan Jenggun dari dulu sampai sekarang mau nyampein apa? Terima kasih sih intinya. Terima kasih banget sudah hadir dalam kehidupan Jenggun. Baik manis, baik buruk, semua ada hikmahnya. Ya, kayak kamu hadir dalam kehidupanku, bisa bikin begini, kemudian ada teman-teman kita yang di geng The Bebes Babes Kondang Kondang. itu ya kan, kalau nggak ada mereka juga aku nggak bisa di sini. Terus teman-temanku yang di Gojek, teman-temanku yang di klub kutu buku, gila itu kan sama yang membaca Raden Saleh ya. Semua orang yang dekat dengan aku pasti tahu bahwa aku ya begini adanya. Kemudian geng-geng heritage-ku, teman-teman SMA aku yang sekarang juga ya terima kasih sudah hadir, sudah memberikan semangat, memberikan support sehingga ya bisa beginilah di usia yang Berapa sih? 54. Ya matang, tapi itu kan hanya sebuah angka ya. Iya. Jadi ya terima kasih sekali lagi dan juga buat teman-teman Jenggun di sana yang sudah subscribe. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Oke. Itu deh. Thank you Jenggun. Terima kasih loh sudah membajak menjadi host tamu. Teman-teman Jenggun, itu tadi kita ngobrol dengan hostnya langsung. Banyak banget cerita yang bisa kita ambil. Satu, bahwa selalu berbuat baik ke semua orang, gak usah pilih-pilih. Karena kadang kita nggak pernah tahu ada tangan-tangan yang invisible hand yang ngebantu kita dalam kesusahan. Dan yang kedua adalah selalu percaya the power of manifesting. Kita nggak pernah tahu kan ya, dari koleksi majalah gadis, ngeliat covernya ternyata malah jadi kliennya Susan Bahtiar ya kan. Betul. And more to come. Jadi kalau menurut teman-teman interview hari ini obrolannya sangat inspiring, silahkan di like, jangan lupa di subscribe dan juga di share ke circle teman-teman yang lainnya. Kalau Jenggun punya banyak circle yang kecil-kecil tapi bikin jadi besar, we believe juga para penonton punya circle-circle yang kayaknya sayang banget kalau nggak di share obrolan kita hari ini. Saya Ardi Tama, mohon undur diri, terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih.